Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, melukis kuntul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita akan membedah tentang kesiapan desa dan daerah dalam memupus kemiskinan ekstrim. Karena isu kemiskinan ekstrim ini cukup menarik dan Menteri Desa juga sudah menyampaikan tentang bagaimana komitmen untuk memupus kemiskinan ekstrim di desa. Dan sepertinya juga dari data SDGs desa bisa menjadi bagian untuk kemudian mendeteksi keberadaan dari kemiskinan ekstrim sampai di wilayah individu dan RT dan seterusnya. Langsung saja kita berikan kesempatan ke Gus Ivan, mungkin ada yang ingin disampaikan update-nya atau akan langsung ke materi pagi hari ini. Selamat pagi Gus. Selamat pagi Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga tenaga pendamping profesional. Masih serat langsung. Ya, oke. Jadi yang pertama untuk update sampai tadi dini hari itu sudah mencapai 90.689.252 untuk kuesioner warga, lalu 30.455.670 untuk keluarga, 480.567 untuk kuesioner RT, dan 44.152 untuk kuesioner desa gitu. Jadi kalau melihat posisinya sebetulnya relatif sudah sedang naik lagi tentang pengisian SDG desa, terutama melalui dashboard. Sebetulnya kemarin sempat rencananya memang kemarin sore admin desa. Jadi untuk admin desa ada menu download, tapi sepertinya ada biasa menjelang up gitu ada sedikit permasalahan. Tapi
kiranya nggak akan lebih dari minggu ini, Gus. Karena memang kemarin sudah siap sih, sudah diperlihatkan gitu. Cuman sepertinya belum masuk ke umum. Cuman ini sudah lumayan ini kalau melihat yang baru sudah 8 tambahannya saja 8 juta di dashboard, tidak termasuk yang di API, kemudian 2,3 juta untuk keluarga. Ini dan 2.200 untuk desa ini sedang naik ini, sedang naik. Kemudian di samping itu yang perlu disampaikan memang ada yang ditunggu-tunggu dari SDGs desa itu, yang rekomendasi itu juga sudah disusun, tapi sepertinya nanti menunggu bisa download ya, sehingga setelah itu kemudian rekomendasi. Tapi salah satu yang ditunggu banyak pihak berkaitan dengan SDGs desa adalah bagaimana penggunaannya untuk kalau istilah Gus Halim memupus kemiskinan ekstrim, ya. Memupus kemiskinan ekstrim, dan itu memang tidak tidak sebetulnya secara teknis mudah ya, dan bisa dilakukan, terukur gitu. Tetapi seperti biasa yang membuat rumit itu karena ini sudut pandang baru gitu ya. Jadi karena sudut pandang baru, maka memang dibutuhkan pemikiran baru itu. Dan itu tugas dari kita semua yang memang bergerak di bidang pemberdayaan ya, bergerak di bidang pendampingan masyarakat desa. Jadi kalau kita lihat milestone-nya, milestone itu artinya ya yang harus selesai ya. Jadi bukan rencana kerja, tapi yang harus selesai. Untuk 2021 di sisa waktu ini itu ada di 35 kabupaten kota, yang kalau kita turunkan ke level desa itu ada di 8.264 desa. Nah, ini ada di 35 kabupaten. Kemungkinan tidak akan sudah mulai semua perencanaan dan sebagian kegiatan, tetapi penyelesaiannya mungkin sampai semester depan. Makanya disebut 2021, 2022. Tapi setelah itu akan dideklarasikan ini loh, desa tanpa kemiskinan ya. Jadi desa tanpa kemiskinan di 8.264 desa. Jadi ini kalau kita tidak berpandangan baru, berparadigma baru, bersudut pandang baru, ini akan dianggap mustahil ya. Karena ya sejak sebelum Indonesia merdeka pun belum pernah terbayangkan seperti itu ya. Seperti biasanya kalau banyak kaidah-kaidah yang sifatnya itu idealistik, itu sebetulnya artinya ya belum terwujud ya. Gemah ripah loh jinawi misalnya gitu. Itu artinya menuju ke sana. Tapi tahun ini itu mulai betul-betul tidak idealistik, tapi memang bisa terukur di lapangan. Makanya kita perlu segera mengetahui strateginya, caranya, terutama di lapangan, supaya bisa segera menerapkan. Gitu. Kemudian fase kedua tahun depan itu di 138 kabupaten kota. Ini ada 29.632 desa. Ini juga kalau fase 1 mungkin deklarasi atau declare bahwa desa tanpa kemiskinan itu selambatnya di bulan Juni tahun depan, semester pertama. Fase 2 ini sudah di Desember ya. Jadi di 30 Desember 2022 itu harus bisa dideklarasikan 29.632 desa itu sudah mencapai SDG desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan. Jadi ada 29 ditambah 8.000 desa, berarti ada sekitar 38
hampir 38.000 desa. Kemudian sisanya itu adalah di fase ketiga di 2023. Jadi itu ada 37.523 desa. Memang ini kenapa banyak di fase terakhir? Ini sebetulnya memang jenis desa yang tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit untuk lepas dari kemiskinan. Jadi bisa jadi nanti deklarasi itu tidak hanya di 39.000 tahun depan, tapi sebagian dari yang fase 3 sudah punya inisiatif, dan itu sangat tergantung kepada kepala desa, perangkat desa, dan pendamping desa untuk memulai dari tahun ini, sehingga bisa di fase kedua menyampaikan declare bahwa desa sudah lepas dari kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Jadi seperti itu, dan di fase terakhir 2024 itu kemungkinan kalau sampai ada yang tersisa itu perkiraan secara statistik itu ada 2 kabupaten. Tapi ini kemungkinan juga bisa selesai ini karena melihat pendataan di 2 kabupaten itu ternyata di dashboard itu ada peningkatan pesat. Jadi memang kita yakin langkah awal pendataan itu ketika sudah lengkap selesai, maka langkah berikutnya menjadi mudah. Jadi milestone-nya, target-target tujuannya seperti ini. Ini satu hal yang menarik adalah begitu selesai maka declare. Jadi begitu selesai maka deklarasi bahwa desa tanpa kemiskinan sudah tercapai. Jadi tidak terus terus menerus kemudian rencana terus, tapi memang benar-benar selesai. Kemudian kita ingatkan bahwa bentuknya seperti ini, kemiskinan ekstrim di desa. Jadi sebetulnya coba kalau kita lihat ya, 5.000 per orang per hari dengan 12.000 dari sisi garis kemiskinan itu bedanya adalah 20%. Jadi 15.000 itu garis kemiskinan, 12.000 itu 80% dari garis kemiskinan. Jadi sisanya senjangnya dari 100 ke 80 itu 20%. Tapi dari sisi jumlah itu perbandingannya 50%. Jadi artinya apa itu? Artinya harusnya kalau dari sisi jumlah itu bedanya 20%, maka bukan 15 juta ke 7 juta ya, yang di sini, tapi 15 juta ke 12 juta. Nah, kenapa 15 juta ke 7 juta, kenapa tidak 12 juta? Itu menunjukkan bahwa ketika pendapatan per kapita, pendapatan per orang itu per harinya itu 12.000 ke bawah, itu jumlahnya jauh lebih kecil. Lebih banyak warga miskin di desa itu yang sudah mendekati garis kemiskinan. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya lebih banyak warga desa yang bisa lepas dari kemiskinan. Nah, yang sekarang sedang dipupus, sedang dituntaskan itu adalah warga miskin ekstrim. Kalau istilah Gus Halim, kalau sampai tidak bisa keluar dari garis kemiskinan, ke atas dari garis kemiskinan, paling tidak sudah ada di mendekati garis kemiskinan, tapi sudah lepas dari 80% garis kemiskinan atau kemiskinan ekstrimnya. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau kita melihat ini, perbandingan garis kemiskinannya 20%, tapi nilai absolutnya jumlah orang miskinnya itu perbandingannya 50%, 15 juta banding 7, dibandingkan dengan 15.000 banding 12.000, maka kita sebetulnya secara keseluruhan makro gitu, kita punya harapan sebetulnya tentang hal itu. Jadi warga desa yang miskin pun sudah lebih banyak yang dekat garis kemiskinan. Kemudian dari sisi pengukuran supaya lebih mudah kita ingatkan kembali, versi global termasuk SDGs di level global itu cara melihat kemiskinan ekstrim itu nilainya 80%.
dari garis kemiskinan. Nah, kerabat desa, kepala desa, perangkat desa juga tenaga pendamping profesional bisa mencek garis kemiskinan di kabupaten kita masing-masing di bps.go.id. Jadi di situ ada di sebelah kiri, itu di webnya BPS, di sebelah kiri itu ada menu kemiskinan. Ketika kita klik, kemudian di situ ada garis kemiskinan. Garis kemiskinan per kabupaten, kalau level nasional itu biasanya terlambat 1 tahun, jadi ada di tahun 2020 gitu ya. Jadi ada garis kemiskinan tahun 2020, di situ ada garis kemiskinan per kabupaten. Nah, data SDG desa itu ada data penghasilan per warga desa. Itu harus di penghasilan di dalam satu keluarga itu harus dijumlah total, kemudian dibagi jumlah anggota keluarga. Jadi misalnya saya, istri, dan 1 anak gitu, saya punya penghasilan misalnya 2 juta, istri ibu rumah tangga nggak ada penghasilan, anak masih kecil nggak ada penghasilan, berarti 2 juta dibagi 2 juta per bulan, dibagi 3. Jadi hampir 700.000 per bulan. Garis kemiskinan di sekitar Jakarta, Jabodetabek itu sekitar 450. Kalau 80%-nya itu sekitar 390. Jadi karena penghasilan rata-rata keluarga saya itu di atas 380.000 per bulan, maka saya, istri, dan anak saya tidak tergolong miskin ekstrim. Ya. Nanti kalau di desa misalnya sudah jompo, kemudian orang tuanya jompo, anaknya yang bekerja, kemudian bekerja serabutan mendapat honor itu penghasilan itu rata-rata sebulannya itu ya misalnya menjadi 500.000, maka 500.000 dibagi 3 sekitar 150.000 lebih ya. Artinya dia di bawah 390.000 garis kemiskinan mikro ekstrim. Artinya ketiganya ini ayah, ibu, dan anak itu masuk golongan warga miskin ekstrim di desa kita. Nah, seperti itu. Cara menghitungnya seperti itu. Kemudian kita lihat yang dilihat di kanan, ini mencek soal terutama kondisi rumah dan perangkatnya. Ini sudah disesuaikan. Jadi kalau memiliki tidak ada yang tidak ada itu sampai 7 sampai 14 ini kalau ada semua tentu saja tidak miskin ya. Tapi kalau ada sampai 5 tergolong tidak miskin. Begitu tidak adanya itu ya, tidak adanya itu sampai 6 maka mulai miskin, dan 7 itu mulai miskin ekstrim. Jadi memang besar jumlahnya, kemungkinan besar di lapangan. Nah, Gus Halim itu mengusulkan bahwa kita membagi warga miskin ekstrim itu menjadi dua jenis. Saya kira ini salah satu pemikiran yang inovatif juga. Jadi yang pertama begini, dan itu sangat inovatif dan sangat praktis gitu. Yang pertama, warga miskin ekstrim yang memiliki hampir semua kompleksitas multidimensi kemiskinan. Jadi kita warga miskin ekstrim yang memiliki hampir semua masalah kemiskinan, multidimensi kemiskinan. Ini kalau di Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah golongan miskin yang memang harus dipelihara oleh negara. Ya, jadi memang negara harus hadir kalau istilah Gus Halim itu. Ini memudahkan pembagian dua jenis miskin ekstrim ini, memudahkan karena kalau yang pertama itu memang mau tidak mau yang harus hadir adalah negara yang kemudian memberikan makan, sandang, pangan, ya, kemudian papan kepada warga miskin ini. Ya. Jadi karena dia
sudah ekstrim, misalnya contohnya ini, nanti kita cari di dalam desa kita, miskin, sudah masuk miskin ekstrim, lansia, bisa jadi tinggal sendirian, karena sudah lansia, sudah tidak punya istri atau suami, kemudian tidak bisa bekerja lagi, apalagi kalau difabel, kemudian punya penyakit kronis menaun, misalnya TBC, misalnya gitu. Tinggal di rumah yang tidak layak huni, jendelanya tidak layak, lantai tidak layak, dinding tidak layak, gitu. Tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai. Jadi ini tipe dari warga desa miskin ekstrim yang memang betul-betul dia di level yang paling bawah. Dan ini memudahkan istilah Gus Halim bahwa secara praktis nanti pasti programnya berkaitan dengan jaring pengaman sosial, berkaitan dengan perlindungan sosial, tidak berkaitan dengan pemberdayaan. Nah, yang kedua itu warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup. Ini dari sisi sudut bahasanya saja menunjukkan ini pilihan bahasa atau istilahnya kalau Gus Halim menyampaikan diksi. Ini khas diksinya Gus Halim ini. Melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup. Nah, ini miskin ekstrim tapi masih usia produktif. Tidak berpenyakit menaun dan bukan golongan difabel. Artinya ini adalah golongan yang memang tidak bekerja, tidak punya pekerjaan, mungkin juga karena hal-hal lain misalnya pendidikan dan sebagainya. Tapi ini masih dimungkinkan untuk melakukan aktualisasi diri. Jadi membagi dua jenis warga miskin ekstrim di desa itu punya keunggulan praktis sehingga nanti kepala desa, perangkat desa, pendamping profesional itu bisa langsung punya bayangan program apa, kegiatan apa untuk warga miskin ekstrim yang jenis seperti ini gitu. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian strategi utama yang ini juga sepenuhnya dari Gus Halim, strategi utama untuk memupus kemiskinan ekstrim itu yang pertama pendekatannya mikro berbasis desa. Jadi Gus Halim menyampaikan bahwa pendekatannya harus mikro berbasis desa. Jadi tidak lagi mengawang-awang konsep dan sebagainya, tapi memang melihat warga miskin di desa. Jadi kalau istilah beliau itu keraknya kemiskinan yang sering disebut seperti itu oleh pihak lain, kemiskinan yang sangat ekstrim, kemiskinan yang sangat kronis bertahun-tahun begitu, itu bukan sesuatu yang mustahil, ya. Tapi ini orang. Jadi kalau di desa miskin ekstrim itu terlihat, bisa kita sentuh. Jadi warga miskin ekstrim itu bisa kita sentuh, bisa kita lihat, dan akhirnya bisa kita bantu, bisa kita tingkatkan kalau masih bisa aktualisasi untuk pekerjaan dan sebagainya. Jadi bukan yang abstrak. Kalau kita berbasis desa dan mikro, maka sebetulnya itu orangnya ada di sekitar kita, orangnya di samping kita seperti itu. Jadi pentingnya nomor satu itu memastikan bahwa ini bukan tidak mungkin. Hal-hal yang mustahil itu kan karena abstrak gitu. Tapi ini real, ini konkret warga kita di sekitar kita, mungkin tetangga kita seperti itu. Yang kedua, bahwa basis penghitungannya itu harus satu nama satu alamat ya, atau sensus. Sehingga berbasis sensus mendeteksi memang warga desa gitu, tidak berbasis survei karena memang masih ada tendensi untuk targetnya 0% tapi basisnya survei. Nah, bahayanya survei adalah selalu ada warga miskin ekstrim yang tertinggal ya. Selalu ada warga miskin ekstrim yang tertinggal dari berbagai perlindungan sosial, berbagai jaring pengaman sosial. Nanti kita bisa cek contohnya, kita ambil satu warga miskin ekstrim yang nomor satu, yang tipe pertama, yang sudah
punya kompleksitas berbagai multidimensi kemiskinan. Kemudian yang ketiga, ini dioperasionalkan melalui posyandu kesejahteraan yang dikembangkan di kantong permukiman warga miskin ekstrim. Jadi kantong-kantong poverty paket, ya, jadi kantong kemiskinan itu sebetulnya juga tidak konsep yang abstrak, itu yang konkret, yaitu RT mana tempat tinggal warga miskin ekstrim. Ini kan konkret, ada lokasinya, ada RT-nya, gitu. Gimana? Maka itu kantong kemiskinan itu konkret, RT mana yang di situ ada warga miskin ekstrim tinggal. Dan kemudian yang tadi yang kita lihat di slide sebelumnya, bahwa penuntasan kemiskinan ekstrim itu berbasis satuan fase. Ya. Jadi tahun ini ada sekian ribu desa akan bebas dari kemiskinan ekstrim. Tercapai desa tanpa kemiskinan. Yang tadi kita lihat itu yang dimaksud oleh Gus Halim berbasis fase. Ya. Jadi yang seperti inilah yang dimaksud oleh Gus Halim, bahwa basisnya itu fase. Ya. Jadi 1 selesai, terus fase 2 selesai, jadi tidak terus-menerus gitu, tapi langsung selesai berbasis fase. Itulah strategi yang akan kita gunakan segera untuk penanganan warga miskin ekstrim di desa. Yang pertama, bahwa basisnya itu mikro, basis desa, jadi kuasanya tetap kuasa desa. Kalau di semester pertama kita memperoleh idiom kaidah kuasa data, kuasa data atau daulat data pada desa. Nah, ini adalah daulat untuk penanganan warga miskin ekstrim pada desa. Gitu. Jadi pertama seperti itu. Yang kedua, 1 nama 1 alamat dan berbasis sensus. Mengapa ini penting? Sejak 2005 itu sebetulnya pertama kalinya kita memperoleh data by name by address tentang warga miskin. Tapi cara pendekatannya masih sensus, masih pilot project seperti itu. Nah, tahun ini tidak. Tahun ini paling tidak untuk desa bukan lagi soal pilot project, percontohan-percontohan, tapi memang menyelesaikan warga miskin ekstrim. Makanya targetnya adalah deklarasi desa tanpa kemiskinan. Yang memang benar, ya, memang benar di lapangan seperti itu, bukan terus sebagai proyek begitu sehingga warga miskin masih mengatakan ya katanya begitu, tapi kok di lapangan begini. Nah, nanti enggak seperti itu. Kemudian ada posyandu kesejahteraan. Ini satu keterampilan khusus menangani warga miskin, terutama yang tua, yang jompo dan sebagainya. Yang ini perlu punya keterampilan tambahan ini, baik bagi kepala desa, perangkat desa maupun bagi tenaga pendamping profesional. Tidak semua kita punya keterampilan ini. Makanya harus nanti perlu satu pelatihan khusus untuk menuju posyandu kesejahteraan. Saya punya pengalaman kalau ke lapangan itu, keunggulan saya itu lebih mudah dekat kepada orang-orang yang usia tua atau anak-anak gitu. Jadi makanya kalau ke lapangan yang didekati itu. Tapi itu adalah keterampilan yang memang terasah sejak kecil dengan budaya yang memang sangat menghormati ya orang-orang yang sangat tua gitu. Tapi tidak semua kita punya keterampilan yang terasa sampai puluhan tahun gitu. Makanya nanti ada tambahan keterampilan khusus untuk menangani golongan miskin ekstrim, terutama yang tipe pertama ya. Terutama tipe pertama yang kita sudah lihat tadi, warga miskin ekstrim yang memiliki hampir seluruh ya kompleksitas kemiskinan ya. Kemudian berbasis satuan fase ya, satuan fase, masih ingat bahwa maksudnya seperti ini, artinya fase-fase itu selesai ya. Jadi bukan
bukan terus mengalir terus, tapi selesai yang ditunjukkan dengan deklarasi. Kemudian ini adalah perkembangan pemikiran Gus Halim lebih rinci lagi, ya, sehingga nanti lebih memudahkan. Nah, 3 tahapan pertama itulah yang akan selesai di minggu ini, dan minggu depan itu sudah mulai disampaikan ke desa-desa. Tenaga pendamping profesional bisa memberikan fasilitasi, tapi data by name by address-nya tetap langsung masuk ke desa sesuai dengan Permendes 21 2020 bahwa data SDGs desa milik desa. Oleh Gus Halim diminta untuk membuat satu aplikasi sederhana yang tidak ada isian lagi, karena semua isian ada di SDGs desa. Ini adalah penggunaannya. Kenapa perlu dipisahkan? Karena yang menggunakan tidak hanya desa, tapi juga ya tentu saja tenaga pendamping profesional, tapi juga pemerintah daerah dari kecamatan sampai kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat termasuk lintas kementerian. Jadi ketika datanya itu berkaitan dengan bedah rumah, maka kementerian yang berkaitan dengan infrastruktur itu yang akan bisa membukanya, sehingga bisa mengetahui diletakkan di mana, di RT mana, RW mana, di desa mana. Jadi targetnya pertama pemetaan awal, ini mencek hasil pendataan SDGs desa. Ini terima kasih ini kepada desa-desa dan tenaga pendamping profesional yang memang ada peningkatan yang sangat pesat sejak Gus Halim menyampaikan pertama kali tentang kemiskinan ekstrim ini di tanggal 26 Agustus 2021 kemarin. Jadi ada peningkatan yang sangat pesat, termasuk di wilayah-wilayah Maluku, kemudian Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ini pengisiannya sangat pesat, di samping tentu saja yang ada di Jawa. Jadi mencek hasil pendataan SDGs desa, kemudian peta warga miskin ekstrim per kabupaten. Ya. Jadi di situ ditunjukkan, ya, sudah disusun nanti karena ini sifatnya disampaikan oleh Wapres langsung kepada para bupati begitu. Jadi peta miskin ekstrim per kabupaten, berapa jumlahnya di desa-desa terutama, ya. Kalau untuk SDGs desa, kecamatan, desa, RT dan RW. Jadi tidak lagi langsung desa, tapi juga sudah merujuk RT dan RW mana, di mana ada jumlah, ya, rekap tentang warga miskin ekstrim. Kenapa rekap? Karena yang melihat adalah pihak atas desa, supra desa. Nanti begitu desa, tentu saja tidak rekap, tapi yang versi detail. Kemudian sudah ada rencana anggaran dan PIC, jadi person in charge atau penanggung jawab, dan rencana anggaran sudah ada, sehingga dan rencana anggarannya itu per keluarga dan warga miskin. Jadi bukan global gitu, tapi per keluarga dan warga miskin. Sehingga kalau sampai ada kesalahan, misalnya ya ada penyesuaian, maka penyesuaiannya juga per keluarga atau warga miskin. Saya kira desa tenaga pendamping profesional sudah mulai terlatih bagaimana Monef DD misalnya selalu diisi utamanya oleh pendamping lokal desa di desa atau pendamping desa di kecamatan. Artinya memang kalau ada kesalahan dimulai dari yang paling bawah sehingga presisinya itu tinggi. Nah, setelah ini disampaikan, kemudian ada proses konsolidasi data. Ya, ini tidak terlalu sulit karena sebetulnya basisnya sudah aplikasi, tinggal diklik saja, setuju atau tidak. Nah, kalau tidak setuju maka perlu diedit. Dan jangan lupa begitu mengedit warga tidak paling besar dampaknya. Mengubah dari atribut atau dari sifat-sifat warga tersebut. Kemudian rencana aksi. Pada dasarnya
nomor 5, nomor 4 dan nomor 5 itu kan sudah ada di nomor 3. Jadi nomor 4 dan 5 itu sebetulnya adalah pengecekan di lapangan ya. Tidak hanya oleh desa, tapi kemudian akan di pemerintah daerah itu akan diminta untuk ikut mendampingi, dan ada tim pemerintah pusat jika diperlukan gitu. Jadi ada itu, kemudian ada implementasi. Nah, ini juga inovasi pemikiran Gus Halim yang menarik sebetulnya. Karena sebelumnya pemahaman seperti ini belum ada. Jadi implementasi dibagi menjadi 2. Satu, implementasi yang memang sekali jalan selesai. Misalnya membangun bedah rumah, kemudian membangun air minum untuk keluarga miskin ekstrim, jamban, ya. Kemudian infrastruktur ke RT di mana keluarga miskin ekstrim tinggal. Ini sekali dikerjakan selesai, ya. Sekali dikerjakan selesai. Tapi ada lagi yang sifatnya interaksi sosial, yaitu posyandu kesejahteraan, ya. Kemudian tadi golongan miskin ekstrim pertama yang memang harus selalu diberi asupan kalori harian, ya. Itu tidak bisa sekali selesai, tapi itu akan terus berkelanjutan. Kita ingat salah satu indikator desa tanpa kemiskinan itu, kalau masih ada orang miskin, maka orang miskin itu selalu mendapatkan perlindungan dan bantuan. Itulah gunanya implementasi kegiatan berkelanjutan, asupan kalori harian, cek kesehatan, apalagi yang sudah manula. Makanya ada posyandu kesejahteraan untuk cek kesehatan, kemudian lingkungan yang menenteramkan, karena memang benar bahwa warga yang sudah miskin ekstrim, apalagi tadi yang golongan pertama, untuk keluar rumah saja ada tantangannya, tidak hanya fisik misalnya karena sakit-sakitan begitu, tapi psikis untuk bergaul dengan warga desa lainnya. Nah, ini keterampilan supaya tenaga pendamping profesional, kemudian perangkat desa, kepala desa, kemudian mungkin ada kader-kader di desa, kader posyandu yang bisa menangani ini butuh latihan, menangani ya seperti perawat menangani warga yang sakit maupun warga yang berusia lanjut. Kemudian terakhir adalah monitoring. Nah, ini juga mudah monitoringnya. Jadi monitoringnya itu per kegiatan. Misalnya keluarga Kasmi misalnya namanya, atau apa saja, keluarga K, itu butuh bedah rumah, yang dibedah adalah dindingnya. Maka kemudian dimonitoring ketika dinding rumah itu sudah diperbaiki, desa mengklik bagian monitoring bahwa itu sudah dilakukan. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah supaya data itu, karena ini aplikasi yang memang rekap, di kabupaten, di provinsi sampai pusat tahu bahwa bedah rumah untuk dinding itu sudah selesai di sekian ratus ribu keluarga gitu, dan itu kalau itu sudah selesai satu keluarga, kita yakin bahwa miskin ekstrimnya pasti berkurang. Jadi monitoringnya itu mengklik tagging atau mengklik apa saja tadi rencana aksi. Nomor 5 itu sudah ada rencana aksinya, yang sebetulnya perbaikan dari nomor 3. Ya. Nomor 3 diperbaiki di lapangan, di 4, kemudian jadilah nomor 5. Dan itu kemudian masing-masing itu tinggal diklik lagi apakah itu sudah ada, ya, sudah dijalankan seperti itu. Nah, kemudian kita ingatkan kembali bahwa ragam penanganannya, pengurangan pengeluaran, peningkatan pendapatan, pembangunan kewilayahan, kemudian pendampingan dan kelembagaan. Nah, ini hal yang menarik yang kerabat desa, tenaga pendamping profesional ini juga disampaikan oleh Gus Halim bagaimana sangat detailnya data SDG desa sehingga bisa memberikan gambaran. Jadi contohnya
ketika orang kondisi pekerjaan tidak bekerja, ya, maka kemudian kegiatannya adalah memberikan pekerjaan, PKTD. Ya. Kemudian sumber penghasilan utama, begitu ada warga miskin ekstrim, tapi dia masih bekerja, maka itu adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang harus diberikan. Gitu. Kemudian fasilitas kesehatan yang didatangi oleh warga miskin ekstrim, begitu dia datang gitu ke fasilitas itu, berarti menunjukkan pentingnya fasilitas kesehatan itu bagi warga miskin ekstrim, sehingga perlu diperbaiki. Karena fasilitas kesehatan maka pasti berkaitan dengan infrastruktur dan berkaitan dengan kesehatan. Kemudian untuk keluarga, jadi ini keluarga. Ketika di dalam kuesioner keluarga disebut bahwa rumahnya tidak ada listrik, sudah pasti nanti ada dua itu. Pertama itu membangun listrik, yang kedua adalah memberikan subsidi listrik. Ya. Begitu energi memasaknya belum LPG, maka kemudian ada subsidi LPG. Belum ada jamban, maka disediakan jamban. Nah, ini kegiatannya. Ya. Kemudian di dalam tambahan kolom kanan adalah anggarannya. Ya. Jadi ada kegiatan, kemudian ada anggaran, dan di situ kemudian naik dari desa, kemudian sampai ke kabupaten, ke provinsi datanya, termasuk anggarannya itu, kemudian sampai ke pusat. Ya. Makanya ada berbagai peluang yang bisa muncul di sini, ya, yang kemudian bisa mempercepat desa untuk keluar dari kemiskinan. Nah, konsep yang saat ini sedang disusun, saya kira mungkin selesai minggu ini atau selambatnya minggu depan, karena sudah dipakai mulai minggu depan, itu data SDGs yang digunakan itu mencakup data lengkap keluarga untuk melihat keluarga miskin ekstrim, kemudian data lengkap warga untuk melihat warga miskin ekstrim yang tadi sudah ada berbagai informasinya, kemudian data RT, ya, data RT. Kita tahu gunanya data RT adalah menentukan lokus atau kantong kemiskinan, ya. Dan di situ nanti berbagai infrastruktur permukiman itu diletakkan atau dibangun atau mungkin direhab di sana. Nah, setelah data itu tadi sudah kita lihat, itu yang muncul adalah berikutnya adalah kebutuhan kegiatan. Jadi begitu ada data keluarga, maka muncullah kebutuhan kegiatan keluarga. Itu langsung, jadi ada kondisi lengkap, dan kondisi lengkap, data lengkapnya tentu saja hanya bisa dibuka oleh admin desa seperti biasa. Tapi begitu ada kebutuhan, ya, itu kebutuhan per nama kakak. Ya, jadi misalnya keluarga ini namanya tadi K misalnya begitu, maka kemudian kebutuhannya apa saja. Masing-masing kebutuhan ada anggarannya. Jadi kebutuhan dan kemudian anggarannya kan nanti untuk dicek di lapangan. Begitu udah setuju maka itu diklik. Defaultnya adalah klik, sudah diklik. Tapi kalau ternyata di lapangan perlu diubah, maka diubah dulu, diedit dulu. Misalnya anggarannya dianggap terlalu tinggi atau terlalu rendah, diedit per keluarga berarti. Misalnya jamban di keluarga A, karena dia sebetulnya jamban itu sekitar 850.000 ya, satuannya misalnya. Tetapi karena keluarga A itu tinggalnya di lereng bukit dan perlu lebih banyak pendanaan, mungkin di keluarga A itu 900.000. Tapi keluarga B yang ada di dekat jalan poros desa, dia cukup persis cuma 800.000. Jadi koreksi-koreksi itu dilakukan pada waktu konsolidasi data gitu. Dan itu kemudian di bagian kanannya lagi adalah kolom monitoring. Apakah tadi jamban itu sudah dibangun atau belum gitu. Jadi kalau sudah dibangun, desa mengklik sudah dibangun begitu, sehingga akan terdeteksi sampai ke pusat
ke nasional bahwa sekian sudah dibangun. Kemudian kalau satu keluarga kebutuhannya sudah dilengkapi, itu sudah ada indikasi bahwa memang keluarga itu kemungkinan besar sudah lepas dari kemiskinan ekstrim. Nanti tinggal kemudian pada pendataan SDG desa berikutnya itu akan terbaca perubahan dari data lengkap keluarga. Misalnya tadinya jamban itu bukan lagi jamban pribadi tapi pakai yang lain gitu. Nanti di tahun depan ketika ada sensus SDG desa lagi, maka data lengkap keluarga sudah berubah. Sehingga nanti yang bagian kanan, keluarga miskin ekstrim terentaskan itu memang di situ detail, ya. Memang ada data lengkap keluarga. Demikian juga nanti RT ketika kemudian ada kebutuhan misalnya jalan, perhubungan, angkutan seperti itu supaya warga desa miskin ekstrim yang memakai angkutan lebih mudah, ya. Karena angkutannya masuk sampai ke RT-nya begitu. Maka di sini pasti nanti ada perubahan data lengkap RT yang kemudian menunjukkan RT itu semakin tinggi, makin banyak fasilitasnya. Yang warga juga sama. Jadi tadi misalnya keluarga K, dia punya istri misalnya I gitu. Nah, apa saja kebutuhan I, kebutuhan istrinya itu. Kemudian masing-masing kebutuhan itu ada anggarannya, ada kegiatannya, kemudian diklik. Kalau sudah selesai, maka kemudian perubahan data lengkap warga itu menjadi bisa ditunjukkan bahwa di situ kemungkinan warga tersebut sudah lepas dari kemiskinan. Kita coba lihat contohnya. Kalau aplikasinya masih dikerjakan, tapi ini adalah sumber datanya. Ya, jadi ini contohnya di tiap keluarga itu terdeteksi kondisinya masing-masing. Misalnya ini keluarga ini misalnya namanya K misalnya begitu. Ini data keluarga ini, ya, data warga, ya, data warga. Ini data level warga, kemudian kalau ini adalah data level keluarganya, ya, data level keluarganya. Jadi nomor kakaknya, kemudian kepala keluarga. Karena ini tadi ingin memberi contoh ringkas, yaitu keluarga dan warga miskin ekstrim tipe 1, ya, yang dia memang banyak kompleksitas kemiskinan. Ini kita lihat di sini misalnya ini, ya. Ini bisa sampai ke RT dan RW. Saya kira kita sudah sama-sama tahu salah satu kelebihan di data SDG desa, lokasinya bisa detail, ya. Tidak punya nomor telepon, ya, tidak punya nomor telepon, tidak punya, dan status lahan ini lainnya. Ini berarti artinya memang dia tidak tinggal di rumah miliknya sendiri, ya. Ini tinggal di tempat lain. Jadi bukan rumah miliknya sendiri. Kemudian ini berbagai jenis lantainya itu juga bukan, kalau lantainya bagus pasti di sini ditulis dengan ubin, keramik dan sebagainya. Tapi ini yang lainnya ini karena memang tidak tergolong yang bagus karena dia bagian dari indikator kemiskinannya. Artinya di sini ada kebutuhan, ya. Jadi kalau yang ini kan di dalam aplikasi nanti tidak muncul kebutuhan. Nah, begitu jenis lantai ada kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa secara default itu langsung ditunjukkan berapa rupiah. Cara penghitungannya adalah yang saat ini menjadi basis unit rupiah, dan kemudian perbandingan antar provinsi dan antar kabupaten itu sesuai indeks kemahalan konstruksi, dan itu sudah ada ukurannya, semua ada di BPS, tinggal dikalikan gitu. Ini tiap kabupaten nanti akan muncul beda-beda. Jadi ini dinding, kenapa tidak langsung bedah rumah? Jadi Gus Halim setelah melihat datanya, kemudian beliau punya pemikiran
pengembangan pemikiran baru, jangan langsung bedah rumah. Nanti supaya dananya bisa efektif dan efisien. Kalau yang harus dibedah hanya dindingnya, ya sudah, berarti biaya dinding. Kalau yang dibedah itu sampai atapnya, berarti biaya dinding dan atap. Jadi kalau kita lihat di sini, dinding ini perlu ada masalah, kemudian lantai masalah, jendela juga masalah, tidak ada jendela di rumahnya, kemudian atapnya juga masalah, tidak punya listrik, ya. Jadi ini kalau tidak punya listrik berarti harus menanam listrik baru dan memberikan subsidi listrik. Jadi menanam jaringan baru ke rumah ini dan memberikan subsidi listrik. LPG tidak ada, berarti harus memberikan gas tabungnya sekaligus memberikan kompornya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini kemudian muncul rupiahnya, sehingga muncul kebutuhan itu tidak hanya di level RT itu, keluarga itu, tapi juga di level desa, ya. Dan sampai ke level kemudian kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi gunanya seperti itu. Nah, ini sudah ada tulisan seperti ini, ya. Kemudian di bagian monitoring, mohon maaf ini. Nah, tinggal apakah tadi ketika ada kebutuhan ini, ya, itu sudah dijalankan atau belum. Jadi kalau belum dijalankan, dia akan 0. Defaultnya itu 0. Jadi di dalam aplikasi defaultnya 0. Tapi kalau sudah dijalankan, dindingnya sudah dibangun, ya, kemudian jendelanya sudah dibangun, maka desa bisa mengklik itu, ya, mengklik itu artinya sudah diselesaikan, sudah dijalankan. Nah, ketika sudah dijalankan, semuanya sudah terpenuhi di keluarga K ini, kita punya keyakinan bahwa dia sedang menuju warga yang tidak lagi, keluarga yang tidak lagi miskin ekstrim. Ya. Jadi ini seperti ini. Fasilitas MCK tidak ada, jadi harus dibangun. Ya. Ini juga nanti defaultnya selalu 0. Ya. Kemudian apa namanya? Nah, ini dengan rumah, kondisi rumah di atas, ya, itu sebetulnya tergolong rumah kumuh, gitu, ya. Rumah tidak layak huni. Tapi keluarga ini masih memandang rumahnya tidak kumuh. Jadi memang ada persoalan psikologis di situ, psikososial, bahwa rumah yang seperti itu pun masih belum dianggap kumuh, gitu. Jadi menanamkan kebutuhan tentang kesehatan di rumahnya menjadi penting. Nah, di sini juga, kalau di sini sampai ada rumah di Sutet, di Bantaran, di lereng, ini contohnya Mbah Lurah Geni Langit yang banyak rumah di lereng. Seandainya keluarga miskin ekstrim sekaligus rumahnya di lereng, berarti ada kebutuhan untuk mitigasi bencana terhadap keluarga itu. Jadi seperti itu. Kemudian pengguna transportasi umum sebulan terakhir, kita bayangkan warga miskin ekstrim tipe 1 ini pun sebulan terakhir melakukan perjalanan dengan kendaraan umum. Kenapa jumlahnya 1? Ya karena dia sendirian. Dia satu keluarga, 1 orang sendirian. Jadi hanya dia. Ya. Kalau seperti ini berarti ada kebutuhan supaya ada transportasi, bukan sekedar prasarana, tapi sarananya. Jadi transportasi masuk ke RT itu. Kemudian kita lihat di sini, meskipun dia miskin ekstrim, ternyata bansos itu tidak mendapatkan semuanya. Jadi memang kondisi lapangan menunjukkan ada yang terlewat seperti itu kan. Sehingga memang kemudian muncul kegiatan berarti harus mendapatkan kartu Indonesia Sejahtera, misalnya seperti itu. Ini sebagai jenis bansos yang menyeluruh gitu. Jadi artinya dengan data seperti ini kemudian muncullah kegiatan seperti itu. Nah, karena dia lansia, tadi umurnya 76 tahun ya, maka perlu posyandu kesejahteraan. Ini dari sisi indikator atau atribut atau informasi keluarga. Apalagi kebutuhan dari ini perempuan, dari Ibu K ini. Jangan lupa di sini ada monitoring. Nah,
Ini cerai mati umur 76, usia saat nikah ini bagus ya, termasuk bagus, artinya sudah di atas 18 tahun, tidak punya penghasilan, ibu rumah tangga ya. Tentu saja pekerjaan utama tidak ada, artinya sebagai tipe 1 itu kecenderungan di desa nanti itu berarti kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jaminan sosial dan perlindungan sosial. Tapi dia tidak punya jaminan sosial. Artinya di sini ada kebutuhan untuk mendapatkan BPJS kesehatan. Ya, kalau di sini BPJS ketenagakerjaan. Kemudian untungnya tidak sakit. Tidak sakit, kemudian rumah sakit yang didatangi tidak ada, jadi ini ibu mbah mungkin ya, karena sudah aneh. Mbah ini untungnya tidak sakit. Nah, Jamsos kesehatan ini KIS atau BPJS kesehatan itu perlu ada. Ini tidak perlu anggaran kan itu, karena itu sebetulnya otomatis itu ya, tanpa anggaran, tanpa biaya gitu. Tapi di sini monitoringnya apakah sudah mendapatkan atau belum. Kalau 0 berarti belum mendapatkan, kalau 1 berarti sudah mendapatkan. Jadi kegiatannya sudah. Dan itu satu persatu itu. Jadi desa mengontrolnya enak. Demikian juga kalau desa mengontrol enak, maka kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat itu juga enak. Dan desa sudah punya bayangan bahwa begitu ini selesai, maka desa tanpa kemiskinan ekstrim itu tercapai. Jadi seperti itu. Ini juga tidak ada masalah ya, kesehatan tidak ada masalah. Jadi aman ini. Bukan golongan difabel ya. Nah, ini yang menarik juga bahwa tidak mendapatkan pelayanan dari desa karena mungkin memang tidak ke balai desa ya kan. Tapi artinya di sini memang benar bahwa warga miskin ekstrim, apalagi yang sudah jompo, kemudian ya sudah lansia, kemudian sendirian kan ini, sendirian di rumah dan sebagainya itu, ya memang kemudian terkucil ya dalam tanda kutip ya, karena kemudian tidak sulit kemana-mana. Ini tidak mendapat pelayanan di desa ya memang karena tidak ke desa ya kan. Kemudian juga tidak bisa ikut kerja bakti dan sebagainya. Ini tidak bisa ikut dalam kerja-kerja bersama masyarakat. Artinya interaksi yang lebih intensif dengan warga menjadi lebih sulit. Dan itu jangan sampai ada warga miskin ekstrim itu sendirian. Itulah ide dari Gus Halim supaya ada posyandu kesejahteraan. Kalau melihat bagaimana kiprah posyandu selama pandemi, itu ada posyandu-posyandu yang memang kadernya datang ke tiap rumah warga. Misalnya untuk mencek kesehatan, mencek ibu yang hamil, kemudian mencek bayi yang baru lahir. Jadi ada kalanya bentuknya itu bukan berkumpul di posyandu, tetapi kader posyandu karena COVID kemudian ke masing-masing rumah. Dan ini menjadi ide yang menarik juga bahwa posyandu kesejahteraan jika warganya sudah terlalu sepuh gitu, sudah terlalu tinggi usianya, lansianya gitu, maka bisa jadi kader posyandu yang datang. Kita ingat di sini bahwa penting untuk didatangi, penting untuk diajak bicara, penting untuk diajak berinteraksi supaya warga miskin ekstrim ini yang memang kita lihat di sini tidak berinteraksi, ya sulit untuk berinteraksi dengan, ya sulitnya bisa fisik, bisa psikis, sulit berinteraksi dengan warga desa yang lain itu, kemudian didatangi, diajak bicara, kemudian supaya merasa nyaman dan tentram gitu di hari tuanya gitu. Karena kalau istilah Gus Halim, miskin yang tipe 1 itu ya memang harus
harus dipelihara ya. Memang istilah di dalam konstitusi kita, tapi memang harus selalu ditemani sampai akhir hayatnya. Makanya itu yang oleh Gus Salim disebut ini jenis kegiatan yang berkelanjutan. Jadi tadi ada jenis kegiatan yang sekali jadi, tapi juga ada jenis kegiatan yang berkelanjutan. Nah, jenis kegiatan yang berkelanjutan itulah yang oleh Gus Salim diletakkan lembaga kemasyarakatan desanya itu adalah Posyandu Kesejahteraan. Jadi implementasi kegiatan berkelanjutan di Posyandu Kesejahteraan. Kenapa perlu lembaga itu? Ya, karena supaya bisa dikontrol dan kemudian bisa selalu disampaikan. Jadi sistem informasi untuk kemiskinan ekstrim ini yang dari desa ini bisa terus berlanjut dan kemudian kita yakin akan berjalan terus. Karena ada kemungkinan yang sekarang ini masih dalam tanda kutip masih mengawang-awang itu, bagaimana sih proses warga desa tiba-tiba turun miskin dan kemudian naik seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu, Gus, supaya kita siap-siap dan yang penting dari sisi data, seluruh data SDGs desa akan dipakai pertama kali secara nasional untuk itu, dan kemudian meskipun kalau per desa tentu saja sudah akan dipakai tim yang mengurus untuk RKPDes, tapi kemudian yang akan langsung digunakan oleh berbagai kementerian lain, kemudian swasta itu adalah berkaitan dengan kemiskinan ekstrim gitu. Jadi supaya kita siap-siap kalau minggu depan 2 minggu lagi di desa kita, kemudian mulai seperti itu. Ya. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oke, terima kasih. Profesional. Gus Iwan, ini yang menarik menurut saya adalah ada 35 kabupaten yang kemudian menjadi target awal mungkin ya. Tapi yang kemudian menggelitik buat saya adalah Posyandu Kesejahteraan. Karena sebenarnya kalau kita meruntut itu ada juga Posdaya yang dikembangkan oleh teman-teman dari Senda Mandiri bekerja sama dengan kampus yang esensinya itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Gus Iwan tadi tentang Posyandu Kesejahteraan, karena Posdaya ini merupakan pos pemberdayaan keluarga, forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dalam wadah kegiatan fungsi-fungsi keluarga terpadu. Bahkan ada 8 pemberdayaan yang ada di sana yang kemudian menurut saya ini menjadi menarik ketika bisa dikonsolidasikan, karena kadang-kadang ini menurut pandangan saya kadang-kadang kemudian nama program itu juga menjadi sesuatu yang kemudian beberapa masih menginginkan itu sebagai bagian dari karya, padahal kadang-kadang kita lebih, kalau kita yang di bawah ini sebenarnya lebih pengen ya apa yang ada itu dimaksimalkan. Kalau memang sudah ada Posdaya, kenapa tidak kemudian dikonsolidasikan? Ini menurut pandangan saya. Jadi ada 2 35 kabupaten menjadi target, kemudian Posyandu Kesejahteraan ini konsepnya seperti apa kalau memang sudah ada. Kalau memang itu mirip dengan Posdaya dan Posdaya sendiri juga bekerja sama dengan kampus, artinya teman-teman di Pertides juga banyak yang terlibat di sana. Mungkin ada baiknya dijajaki lebih lanjut untuk pemberdayaan atau penggunaan agenda program Posdaya. Kira-kira itu Gus, mungkin catatan dari saya untuk bisa menjadi pertimbangan. Ya. Oke. Ya, saya kira. Ya, silakan. Saya kira tetap kita orientasinya ke substansi, gitu, bukan ke nama itu. Jadi
tidak masalah itu. Sama seperti relawan COVID sama Satgas COVID buat kita. Kalaupun Satgas COVID ya kita tetap kita catat sebagai relawan gitu. Jadi nggak apa-apa kalau soal itu gitu. Karena ini substansinya tetap menenteramkan warga miskin ekstrim di desa gitu, Gus. Oke, siap. Terima kasih Kerabat Desa sampai di penghujung acara kita hari ini sudah pukul 7. Semoga apa-apa yang tadi disampaikan teman-teman mendapatkan wawasan baru lebih dalam lagi, dan ada agenda tentang bagaimana penyelesaian kemiskinan ekstrim ini menjadi sesuatu yang penting, karena ini bagian dari SDGs desa dan SDGs global. Yang pertama adalah desa tanpa kemiskinan. Kira-kira seperti itu yang bisa kita tarik benang merahnya, dan kita akan berjumpa kembali esok pukul 6 sampai pukul 7 pagi seperti biasa, Senin sampai Jumat, tetap di Sarapan SDGs Desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis baris. Salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.